Seiring balam jo barabah, barabah lalu bala mandi. Seiring salam dan sambah, sambah lalu salam kembali. Tak kalau ambo kamarambah, ladang urang koto marapak, batang baringin patah tetimpo. Tak kalau wanipin kamanyambah, sambah tahun tua kapak Maigus Nasir, calon wakil wali kota Padang, sarato urang narami. Gunung Nago di Pawolibo, nampak nan dari kampus Sunan. Tolong jawek salam dari ambo, Firman Waripin, walau kita nak jawek tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipit dan rakyat Sumbar Bicara, hari ini kita bersama dengan calon wakil wali kota Padang nomor 1. Iya, nomor 1. Bapak Maigus Nasir. Iya. Mudah-mudahan tetap nomor 1. Mudah-mudahan tetap nomor 1. Selamat datang Pak Maigus Nasir di Cilote Wanipit. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita akan bercerita dengan Bapak Maigus Nasir selaku calon wakil wali kota nomor urut 1. Mudah-mudahan tetap nomor 1. Kita akan bercerita dengan beliau terkait dengan program apa saja yang barangkali yang ditawarkan kepada masyarakat Kota Padang. Iya. Salah satunya kemarin yang cukup menjadi perhatian publik, yaitu tentang BPJS gratis ini. Iya. Pak Maigus. Iya. Barangkali mungkin ini perlu penjelasan nih Pak Maigus. Iya. Jadi sebetulnya Pak Fadli dengan saya maju mencalonkan diri jadi wali kota dan wakil wali kota Padang, mengangkat filosofi dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menggambarkan kenapa Nabi Muhammad itu bisa merubah peradaban manusia, sehingga beliau sampai hari ini dari berbagai penelitian masih dipandang, diposisikan sebagai pemimpin paling berpengaruh di dunia. Karena pengaruh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah itu merubah kehidupan dunia, merubah peradaban dunia. Apa yang mendorong dia bisa seperti itu? Pertama, ada sebuah keprihatinan. Jadi Nabi itu tidak kuat melihat penderitaan rakyatnya, Kemudian yang kedua, beliau juga mengajarkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap yang kamu pimpin akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tentu sebagaimana Rasulullah juga ingatkan, jangankan pemimpin, tetangga dengan tetangga saja diingatkan oleh Allah. Tidak boleh seseorang yang tidur dengan nyenyak dalam kekenyangan, sementara tetangganya ada yang kelaparan. Ini yang memotivasi sebetulnya. Lalu program BPJS, program pendidikan. Karena hari ini kalau sekedar makan, orang tua biasanya masih bisa. Ya kalau sekedar makan. Ambo waktu kete-kete, ayahmu tidak punya piti. Karena ayahmu tidak bekerja dengan penghasilan tetap. Ayahmu bertani, kadang-kadang ada uang, kadang-kadang tidak. Tapi oleh seorang ibu yang anak tetap makan. Sekalipun makan itu dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungannya. Sayur yang ada di sekitar rumah, cabai yang ditanam di samping rumah, sehingga dengan itu anaknya makan. Tapi kalau cerita uang dia nggak punya. Tapi untuk makan ada. Hari ini kan juga masyarakat kita sebagian mengalami hal yang sama. Untuk makan, jangankan ada, untuk makannya dari susah. Kenapa? Beda dulu. Kalau dulu untuk makan ada yang di sekitar rumah yang bisa dimanfaatkan. Kalau sekarang rumah orang
kan sangat terbatas. Rumah orang tanahnya sudah dibatasi. Sudah dibatasi. Dalam bentuk kapling perumahan. Kapling. Dan yang ada itu hanya rumah. Iya. Yang ada itu hanya rumah. Sehingga untuk mencari makan pun susah. Ditambah lagi beban. Beban yang paling berat oleh masyarakat itu dua. Iya. Pendidikan anak, kesehatan keluarga. Nah, pendidikan dan kesehatan. Nah, dan kesehatan. Justru itu kita, Pak Fadli dengan saya, menjadikan itu salah satu program unggulan. Program unggulan. Yang pertama, untuk anak-anak SD, anak-anak SMP yang menjadi tanggung jawab kita, pemerintah tingkat kabupaten dan kota. Padang itu kan ada dua tanggung jawabnya, SD dan SMP. Oleh sebab itu, anak-anak ini nanti yang tergolong keluarga kurang mampu, yang sekarang ini baru di-cover oleh namanya DTKS. Iya, iya. DTKS, data terpadu masyarakat yang tidak mampu. Nah, di lapangan kita menemukan ada masyarakat tidak mampu yang tercatat di DTKS, tapi tidak sedikit pula masyarakat yang tidak mampu yang tidak terdata di DTKS. Langkah awal yang ingin kita lakukan nanti, sekiranya kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT, maka yang tidak masuk DTKS, di sisi lain memang dia betul-betul miskin, dia tidak mampu, maka dia ditetapkan dengan namanya masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini komitmen sebetulnya, ini komitmen untuk menyelamatkan masyarakat-masyarakat kita yang kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan tadi itu. Masyarakat berpenghasilan rendah ini nanti ditetapkan dengan peraturan daerah melalui Perwako, kemudian Perda, kemudian Perkada, peraturan kepala daerah. Bisa Perkada, bisa Perda. Tetapi karena alhamdulillah pasangan Fadli Maigus kan mendapat dukungan besar, koalisi besar. Betul. Sehingga insya Allah ini sudah kita bahas bersama. Jadi sebelum kita luncurkan program ini sudah kita diskusikan dengan seluruh partai pengusung. Dan ini mendapat dukungan serius, sehingga ini menjadi sebuah komitmen. Maka nanti masyarakat yang tidak masuk ke dalam DTKS, dia kita masukkan ke dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau apa bedanya DTKS itu urusan pusat? DTKS itu kan program presiden melalui Kementerian Sosial. Yang program daerah ini yang pertama yang kita luncurkan namanya MBR itu, masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau dia sudah masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah, maka baru kita akan berikan hak. Pertama, pendidikan. Di mana nanti anak SD dan SMP itu yang sekarang uang SPP-nya memang gratis. Tapi ternyata bebannya cukup banyak. Ada LKS namanya. Ada buku. Kemudian seragam. Ada seragam. Justru itu komitmen kita, komitmen sebagai buah tanggung jawab, dan ini akan menjadi pertanggungjawaban juga kepada Allah. Maka komitmen seorang Fadli dan Maigus, di mana nanti anak-anak DTKS dan anak-anak yang MBR itu di samping bebas uang sekolahnya, bebas LKS-nya, kemudian bebas bukunya. Nah, berarti pertama bebas LKS. Dia tidak lagi membayar uang LKS di sekolah. Jadi beberapa banyak LKS yang ada di sekolah saat itu gratis. Gratis. Yang kedua, bebas buku. Karena nanti itu bisa kita alihkan sebetulnya. Kita alihkan. LKS itu bisa masuk ke dalam dana operasional sekolah yang diberikan kepada anak-anak. Betul. Kemudian juga buku. Kenapa harus anak-anak membeli buku? Kenapa tidak dilengkapi di perpustakaannya, sehingga anak-anak betul-betul itu dia mendapatkan fasilitas dari segi bahan pelajarannya. Yang kedua nanti juga kita akan siapkan di lingkungan masjid dengan program Smart Surau namanya, di mana anak-anak yang hari ini belajar dengan digital, karena buku-buku juga sekarang banyak buku-buku digital. Maka kita Fadli Maigus punya program, seluruh masjid dan musala nanti disediakan wifi gratis. Ada wifi gratis. Kalau sudah disediakan wifi gratis, orang tuanya nggak perlu lagi memberikan paket untuk anaknya. Beri paket untuk anaknya. Dan insya Allah, alhamdulillah, kita sekarang sedang diskusikan. Insya Allah nanti wifi yang ada di masjid dan musala itu tidak bisa membuka konten
yang negatif, konten-konten yang kategorinya sensitif, yang sensitif, yang akan merusak akhlak, yang akan merusak moral anak-anak kita. Nah, dia sudah disiapkan fasilitas wifi-nya di masjid, maka dia akan tidak lagi belajar di rumah sendirian. Kenapa? Peluangnya itu dia di rumah belajar di kamarnya pakai HP sendiri, maka orang tua sibuk tidak sempat memonitor, mengawasinya. Maka inilah yang sebetulnya yang tadinya dia tidak berniat macam-macam, tapi ketika HP terbuka, konten negatif tadi muncul, menimbulkan daya keinginannya untuk menurun. Justru itu nanti anak-anak di sekolah dilengkapi dengan buku, di masjid disediakan dengan wifi, sehingga anak-anak juga bisa mendapatkan fasilitas buku secara digital. Jadi ada ruang digital, sehingga dia membuat tugas itu sudah tersedia di digital itu. Nah, dengan demikian beban orang tua dengan LKS, dengan buku itu sudah bisa kita nolkan, kita kurangi. Begitu pula dengan pakaian seragam. Kita paksakan dia. Kalau dulu orang-orang miskin, dia bisa pakai kakaknya, dia ikuti diwarisi oleh adik-adik. Bisa diwariskan. Sekarang kan sudah sulit, sudah susah. Apalagi anak-anak kadang-kadang kan psikologinya, dia nggak mau memakai pakaian. Dan biasanya Pak Megus, buku juga bisa diwariskan zaman dulu. Sekarang kan nggak bisa, karena kurikulumnya berganti terus. Maka yang pertama itu program kita membebaskan beban pikiran, meringankan lah kalau bahasa istilah, meringankan beban pikiran masyarakat, orang tua dengan memfasilitasi, dengan menggratiskan uang sekolah dan kelengkapan sekolah anaknya. Itu satu. Yang kedua, apa yang menjadi beban oleh orang tua atau masyarakat? Biaya berobat. Penyakit ini kan juga pengaruh psikologi. Betul. Pengaruh psikologi. Melihat anak, melihat ekonomi, kebutuhan, dengan pendapatan nggak seimbang, sehingga pikiran terganggu, muncul berbagai penyakit. Ketika sakit, problemnya kos berobat itu tinggi. Sementara dia nggak punya BPJS gratis. Sering datang muncul, kalau dia punya BPJS, BPJS-nya mandiri. Kalau mandiri, tiap bulan dia harus bayar. Bayarnya nggak bisa sendiri juga. Bayarnya satu keluarga. Harus satu kakak. Satu kakak. Kalau dia punya 5 orang anak, bayar. Tambah suami istri 7 kali 35. 7 kali 35 harus bayar lunas. Harus bayar lunas. Kalau nggak bisa. Ini beban. Ketika keluarganya sakit, maka dia stres. Kenapa dia stres? Karena dia tidak bisa membawa keluarganya berobat. Satu kali kunjungan itu mahal. Mahal sekali. Pertama, kunjungan mahal. Yang kedua, dia harus meninggalkan pekerjaannya dan segala macam. Sehingga kondisi yang seperti ini sangat banyak. Nah, oleh sebab itu, kita punya program. Pertama, menyediakan BPJS gratis. Yang hari ini orang nggak bertanya-tanya berapa itu uangnya. Banyak yang bertanya kepada di media juga dan di medsos juga Pak Megus. Apakah mungkin Pak Li Amran dan Megus itu bisa mewujudkan BPJS gratis ini? Mungkin Pak Megus saya perlu jelaskan dulu. Hari ini siapakah orang yang akan kita tanggung? Kalau 1 juta penduduk Kota Padang memang terbayang besar. Tetapi sekarang ini kan ada yang PNS. Betul. PNS kan sudah ditanggung. Sudah ditanggung negara dia. Pensiunan sudah ditanggung juga oleh negara. TNI Polri sudah ditanggung oleh negara. BUMN sudah ditanggung. BUMD juga ditanggung. Pegawai-pegawai swasta juga ditanggung oleh perusahaannya. Kalau ada perusahaan yang nakal, di situ pemerintah hadir. Ya kenapa tidak? Kalau perlu memang dia tidak memberikan hak kepada karyawannya, kalau perlu dicabut izinnya. Karena ada orang yang dirugikan. Yang orang itu adalah warga kita. Adalah penduduk kita. Jadi yang orang miskin juga seperti itu. Orang miskin sebagian juga sudah ditanggung dengan DTKS tadi itu, ada BPJS gratis. Lalu ada masyarakat kita yang belum mendapatkan fasilitas dari negara. Yang kedua, dia juga tidak punya kemampuan untuk membayar. Ini komitmen lagi. Ini komitmen. Tidak ada artinya kita membangun gedung bertingkat, sementara rakyat hidup dalam kesulitan dan rakyat kita miskin. Rakyat kita miskin. Makanya Fadli dan Megus, yang pertama itu adalah
bagaimana menyelamatkan masyarakat. Itu yang paling penting dulu. Sehingga masyarakat kita tidak lagi mengalami kesulitan yang menimbulkan stres. Yang menimbulkan stres. Karena kalau anak sakit, keluarga sakit, dia tidak berobat, dia pun juga tidak nyaman. Mau bekerja tidak nyaman, karena di rumah ada anak yang ditinggalkan dalam keadaan sakit. Kalau dia tidak berobat, sakitnya ini bisa berkembang dan menular dan segala macam. Ini jauh lebih penting. Ini jauh lebih penting bagi kita, karena memang pemimpin, sebagaimana yang saya katakan tadi, bagaimana berpikir untuk mensejahterakan dan menyelamatkan masyarakat ini. Maka ini sebuah komitmen. Insya Allah, yang kita sudah punya hitungan juga. Kita punya hitungan juga. Insya Allah APBD kita akan mampu untuk itu membiayainya. Karena yang kita biayai, yang belum ditanggung oleh negara, seperti pegawai yang sudah ditanggung, pensiunan yang sudah ditanggung, pegawai perusahaan, termasuk orang miskin yang juga sudah ditanggung melalui DTKS. Yang belum ditanggung, itulah yang menjadi kewajiban. Itulah menjadi tanggung jawab kita. Tidak hanya sampai di situ. Kalau orang miskin tadi, dia dirawat di rumah sakit, beban lagi kan? Pergi ke rumah sakitnya bagaimana, kemudian anaknya yang di rumah, kalau suaminya yang sakit, penghasilannya sudah tidak ada, kita juga akan berikan insentif kepada keluarga pasien. Keluarga pasien orang yang tergolong tidak mampu. Dan ada lagi yang menarik, kita sering juga menemukan di Padang, ada orang yang tidak punya anak, kemudian keluarganya hidupnya kesulitan, sehingga tidak ada yang bisa merawatnya. Untuk membawa ke rumah sakit nggak punya, tidak ada orang. Hari ini, dan itu sudah pengalamannya Pak Fadli di Padang Panjang, ketika beliau jadi wali kota di Padang Panjang, beliau punya namanya Dokter Umat. Dokter Umat. Maka di Padang, karena kita heterogen, kita majemuk, multi etnis, maka kita akan meluncurkan nanti namanya dokter warga. Dokter warga. Dalam program Padang Sigap namanya. Jadi kalau ada orang sakit, ini juga penghematan sebetulnya, juga penghematan. Tidak mesti masyarakat itu dibawa ke rumah sakit, tidak mesti juga dia berobat di puskesmas dan segala macam, tapi mungkin bisa dengan hadirnya dokter warga. Cukup menghubungi nomor telepon, nanti dokter langsung meluncur ke tempat yang sakit. Dokter langsung ke rumah. Luar biasa. Dokter yang langsung, bukan si sakit pergi enggak. Jadi dia hubungi nanti nomor telepon sekian. Kalau sekarang nomor teleponnya belum ada. Akan kecuali kalau sudah dilantik jadi sudah jadi wali kota. Sudah ada. Jadi artinya pertama komitmen. Karena seorang pemimpin zalim dia, ketika rakyatnya menderita, ketika rakyatnya menghadapi kesulitan, lalu terabaikan, lalu kita asik dengan physically yang sifatnya gengsian, prestise, dan oleh sebab itu Fadli Maigus berpikir ini sebuah komitmen yang akan kita pertanggungjawabkan, maka pendidikan dan kesehatan ini menjadi prioritas untuk membebaskan masyarakat kita. Dengan moto apa? Mensejahterakan tidak mesti dengan menambah penghasilan, tetapi mengurangi beban biaya hidupnya sama dengan menambah penghasilannya. Kenapa? Karena ketika biaya berobatnya, biaya pendidikannya sudah tidak dipungut lagi, otomatis penghasilannya tadi bisa dinikmatinya untuk pemanfaatan, karena sudah dibantu oleh pemerintah. Satu lagi Pak Maigus, ini ada juga terkait dengan berita yang beredar, terkait dengan dikatakannya Pak Maigus adalah mantan ada dugaan tindak pidana korupsi katanya. Dan ini selalu digoreng orang. Dan barangkali ini perlu juga di Cilotewan ini perlu dijelaskan kepada masyarakat Kota Padang duduk persoalan sebenarnya seperti apa. Kalau Pak Maigus memang dikatakan seperti itu, ditahan dong Pak Maigus. Iya kan? Silakan Pak Maigus. Terima kasih Wan Ipin yang hari ini mempertanyakan itu. Sebetulnya masyarakat sekarang kan juga tidak bodoh-bodoh. Kalau memang Maigus itu koruptor, tidak mungkinlah dia jadi anggota DPRD
Provinsi Sumatera Barat. Periode, kan? Ya, kemudian tidak mungkin dia juga bisa jadi calon wakil wali kota. Betul. Karena itu undang-undangnya sudah sangat jelas. Tetapi yang namanya politik, itu yang selalu saya katakan, ada orang berpolitik secara santun, ada orang berpolitik dengan etika dan moral, tapi juga ada orang berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Saya jangankan menjadi koruptor, kalau koruptor pasti ditahan kan? Ditahan. Nah, jangankan ditahan 4 tahun, 1 menit pun saya tidak pernah masuk penjara. 1 menit saya belum pernah kan? Iya. Jadi saya melihat ya di media itu, ya ini saya katakan sebagai orang politik, saya bisa terima, maklumi, tapi dengan cara yang sangat menjijikkan itu. Dan itu sangat tidak beretika dan bermoral. Harusnya dengan makanya saya katakan kepada keluarga saya, walaupun bagaimana kan anak-anak saya merasa terusik itu. Sehingga dikatakan ya ini tidak bisa dibiarkan nih ya. Ini sudah pencemaran nama baik ya. Ayah saya, keluarga ayah kami tidak ada koruptor. Ayah kami nggak pernah ditahan, dimasukkan di dalam penjara gitu kan. Masa ayah kami dikatakan seperti itu? Ini nggak bisa dibiarkan ya. Saya cuma mengajak anak-anak saya. Allah lebih tahu nak. Allah lebih tahu. Dan mudah-mudahan orang yang memfitnah, orang yang melakukan politik yang tidak manusiawi itu, mudah-mudahan dia dikasih hidayah oleh Allah. Kita doakan. Kenapa? Fitnah itu kan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan fitnah itu dosanya sangat besar. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang tukang fitnah, yang tukang selalu istilahnya wanipin menggoreng-goreng yang tidak benar itu hanya untuk kepentingan politik sesaat, maka itu sesungguhnya sesuatu yang sangat keji dan sangat tidak bermoral. Maka tentu kita doakan kepada Allah yang mukallibal qulub, yang membolak-balikkan hati manusia, mudah-mudahan hatinya ditujuki seperti itu. Nah, lalu saya katakan mana saja, ayah kalian kan tidak pernah dipenjara. Biarlah mereka yang bicara seperti itu, saya katakan. Jadi artinya Bapak, memang ini politik yang sekali lagi saya katakan jauh dari etika dan moral. Nah, karena saya tidak pernah di penjara, tidak pernah masuk penjara. Jangankan bertahun, 1 detik pun tidak pernah. 1 detik pun belum, kan begitu. 1 detik pun tidak pernah. Memang ada dulu problem ketika di DPRD Padang itu, tapi itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Sudah ingkrah. Di mana keputusan Mahkamah Agung mengatakan tidak ada yang namanya tindak pidana korupsi. Tidak ada. Itu tegas, itu keputusan Mahkamah Agung itu mengatakan. Kalau sudah MA mengatakan ya aman. Sudah selesai. Sudah ingkrah dia. Lalu yang kedua, di dalam keputusan Mahkamah Agung itu dikatakan lagi, pemerintah berkewajiban untuk mengembalikan nama baik. Harus dipulihkan nama baiknya. Nah, seperti itu. Jadi ya kita terimalah, kita maklumilah ya orang-orang yang memanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat. Tetapi itu sekali lagi saya katakan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Mudah-mudahan dia dikasih petunjuk oleh Allah SWT. Baik Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipid, itu bincang-bincang kita dengan Bapak Maigus Nasir, Wakil Wali Kota nomor berapa Pak Maigus? Nomor 1. Mudah-mudahan tetap nomor 1. Mudah-mudahan tetap nomor 1 kata Pak Maigus, kan begitu. Dan memang program-program yang disampaikan oleh pasangan Fadli Amran dan Maigus, inilah program yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Padang. Di antaranya pendidikan dan kesehatan. Ini yang mutlak, dua mutlak. Ada seragam gratis juga ya Pak? Ada seragam gratis untuk pendidikan itu. Uang sekolah gratis. LKS gratis. Buku gratis. Seragam gratis. Mungkin Pak Maigus bisa imbau masyarakat Kota Padang dulu. Lihat untuk supaya jangan lupa Fadli Maigus untuk program-program ini. Silakan Pak Maigus. Kepada warga Kota Padang, yang pertama saya mengajak dan menghimbau tanggal 27 November 2024 pergunakan hak pilihnya. 1 suara menentukan nasib Kota Padang 5 tahun ke depan. Yang kedua, Fadli Maigus datang
untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membebaskan penderitaan dari kemiskinan, baik terkait dengan pendidikan maupun terhadap kesehatan. Fadli Maigus datang, insya Allah Bapak Ibu akan tersenyum, karena setidak-tidaknya hari ini anak-anak kita sekolah masih punya beban, hari ini kita berobat masih punya beban. Maka kalau Fadli dan Maigus nanti yang memimpin Kota Padang, semua beban itu akan dibebaskan dengan pendidikan dan kesehatan gratis. Ya. Lalu yang ketiga, hari ini yang memprihatinkan lagi adalah anak-anak kita yang tawuran, narkoba. Ya, nomor 6 kita. Iya, narkobanya sangat tinggi, tawurannya hari ini sudah sangat memprihatinkan. Insya Allah Fadli dan Maigus datang dengan smart suraunya. Smart surau. Tawuran hilang. Tawuran insya Allah tidak akan ada lagi. Ya. Kenapa? Nanti hari ini anak-anak kita kan sekolah, lalu malamnya nggak punya kegiatan. Ya. Karena yang mengaji itu sekarang kan cuma anak SD. Ya, Wanipin. betul. Insya Allah Fadli Maigus membawa program. Insya Allah anak SMP akan diwajibkan kembali untuk aktif belajar Al-Quran di masjid. Kembali ke surau. Ya. Bagaimana dengan SMA, dengan perguruan tinggi yang tidak merupakan kewenangan? Inilah fasilitas smart surau. Nah, mana nanti setiap masjid dan musala di Kota Padang disiapkan wifi gratis. Wifi gratis. Ya. Apa artinya yang saya katakan tadi? Dengan wifi gratis, maka orang tua tidak perlu lagi membelikan paket anak-anaknya. Kalau orang tua sudah tidak membelikan paket untuk anak-anaknya, otomatis anak SMA perguruan tinggi juga membutuhkan tempat mengerjakan tugas. Solusinya ada di masjid. Malam Minggu, Ahad, ingat dulu program Pak Fauzi Bahar pesantren Ramadan? Iya, ingat. Apa yang salah satu mendorongnya? Ketika itu saya staf ahli beliau di bidang agama, sosial, budaya. Pesantren Ramadan, di samping pembentukan karakter anak, salah satu misinya adalah membersihkan Kota Padang dari kegiatan asmara subuh. Iya, asmara subuh, betul. Sehingga ketika anak-anak sudah diwajibkan sholat subuh berjamaah, tidak ada lagi yang kegiatan asmara subuh di pinggir pantai. Yang ketika itu sangat viral sekali. Sangat viral. Hari ini bagaimana mengantisipasi anak-anak yang balap-balapan, anak-anak yang tawuran. Maka solusinya insya Allah bagi yang laki-laki nanti kita akan ajak setiap malam Ahad, malam Minggu iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid dengan program smart suraunya. Dengan remaja ribonnya. Jadi artinya masjid itu betul-betul nanti kita ciptakan masjid yang hebat, musala yang hebat, sehingga menjadi tempat yang nyaman, yang menarik untuk kegiatan anak-anak, pemuda, remaja dan mahasiswa kita. Untuk itu kami mengajak tanggal 27 jangan lupa nomor 1. Dan mudah-mudahan pasangan nomor 1 akan tetap menjadi nomor 1 di hati warga Kota Padang untuk memimpin Padang 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nai oto ke Padang Panjang, baputa jalan kepada Sike, menaruh balam 3 gayo. Kok dirantang namunya panjang, elok dipunta dan Sike ambil saja napa guno. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maigus. Terima kasih banyak Wanipin.